3 jaman. 70, 80, 90. 100. Waduh. 100 untuk kamu. Ya, selamat datang lagi setelah Selamat pagi. setelah puluhan dekade kita tidak jumpa. Ya. Hari ini ada satu hal nih yang saya mau diskusikan sama kawan-kawan tercinta. Tercinta masa ke lu? Ya, Enggak ke lu, enggak apa-apa juga, enggak. Ya itu formalitas ya. Jadi jangan terlalu diambil terlalu jauh ya. Saya tidak ada apa-apa, jadi masih berminat silahkan. Iya, ada sedikit pertanyaan yang kadang bikin mata nih jadi kuping ini jadi seger nih ya. Saat Udah, ini nggak usah nangis. Ya. Ceritain aja. Saat ini nih, terutama lo yang paling tua nih. Wow. Apa sih ya sebenarnya yang bisa tuh membuat karyawan tuh bisa betah sih di satu perusahaan? Oke. Oh, pas banget contohnya. Iya dia. Oh, oke. Awet, Ya, baru super sadar gue awet. baru. Oke. Manusia ini manusia super awet di satu perusahaan. Oke. Super loyal. Gue coba jawabnya begini. Apa yang membuat kita betah di rumah? Sebenarnya konsepnya kayak gitu aja. Ya, tidak tergantung bagusnya rumah tersebut. Ya, rumah bagus tapi kalau nggak ada kebersamaan, apa gunanya? Dan kebersamaan kan nggak bisa dibeli. Kita pergi ke puncak bareng-bareng bersama-sama bukan berarti ada kebersamaan. Bisanya nanti tuh sibuk masing-masing dengan handphone masing-masing. Ya, terus yang satu maunya ini, yang satu maunya makan ini, makan itu, akhirnya jadi ribut. Nggak ada kebersamaan gitu loh. Ya, makan bareng-bareng ya sedih lah ya. Sekarang banyak yang begitu kan. Kayak anak gue tuh begitu. Kan biasanya kalau lagi pergi nih kita nggak izinkan bawa handphone mereka. Ya, tapi ada kalanya kita izinkan kalau misalkan gue nanti akan ketemu temen gue dan pasti gue akan ngobrol lama nih, kasihan gitu loh. Ya jadi kan kita nggak bisa ngobrol sama mereka. Jadi ya udah. Jadi ketika mereka bawa, begitu nyampe di restoran langsung tuh otomatis. Padahal belum pesen makanan. Gue bilang enggak, pesen dulu dong gitu loh. Udah pesen gitu tuh. Terus udah mau ngambil lagi. Gue bilang ntar dulu, kan temen gue belum datang. Udah langsung mau ke situ aja gitu loh. Gue bilang enggak lah, belum datang ya kita ngobrol gitu kan ya. Jadi ya disitulah bukti bahwa ya duduk bersama tidak berarti gitu loh ya. Jadi balik lagi betah apa enggaknya ya di situ ya, entah itu mau introvert extrovert, pokoknya kebersamaan itu harus dibangun ya kan. Ada hal-hal yang nggak bisa dibeli, apalagi yang nggak bisa dibeli, nafsu makan. Lu duit banyak tapi kalau emang nggak punya nafsu makan, lu bisa beli apapun di restoran tersebut ya. Jadi kalau mau betah ya coba lihat apa yang membuat diri kita betah sih gitu loh ya. Apalagi ketika kita bekerja di di perusahaan yang banyak orang, culture-nya beda, cara berpikirnya beda, ekspektasinya beda ya, otomatis itu kan makin nggak mudah gitu loh ya. Dan balik lagi, salah satu alasan kenapa gua bertahan lama waktu itu, motivasinya gua itu gua dapetin di situ. Ya jadi gua pengen suka belajar. Oh, gua di situ diajarin banyak gitu loh. Gua betah. Soal perilaku kiri kanan ada orang yang nggak membuat gua nyaman ya. Di mana sih ada yang tempat nggak ada yang bikin lu kesel? Di sini aja ada. Di sini nih. Tapi nggak kelihatan. Gitu. Lo, Van? Jadi buat yang belum tahu guys, Pak Dhani ini pernah berada di suatu perusahaan selama 15 tahun. Ya, 15 tahun. Membanggakan. Kamu sendiri apa yang bisa bikin betah kira-kira? Jangan punya perusahaan aja dong. Kira-kira apa ya? Lingkungannya ya. Otomatis karena kan kita bayangin aja ya, berhubung kalau misalkan in my case kan saya kerja sendiri, saya kerjanya dari rumah.
Cuman ngebayangin, of course kalau misalkan kita kerja di luar, itu first thing in the morning kita siap-siap dari rumah, terus udah gitu kita pergi kerja, nyampe kantor lah ya. Nyampe kantor terus udah gitu langsung ketemu si A, si B, si C, si D, dadadadada. Terus udah gitu baru makan siang sama mereka, most likely. Terus sore-sore malam selesai kerja baru bye-bye sama mereka. Atau mungkin lanjut makan malam dulu sama mereka nungguin macet misalkan. Berarti itu udah 9 jam lebih, mungkin bisa 10 jam kali melihat orang-orang A, B, C, D, E, lalalala itu. Jadi kalau misalkan si A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K itu B, C, D, E. Kalau gue beda. A, B, C, L. Gua nggak ngerti. aduh capek banget. Soalnya gue deketan sama dia. Kalau misalkan mereka tidak bisa membuat kamu nyaman, tidak bisa membuat menciptakan suatu lingkungan yang seru lah, yang happy, yang positif lah. It's gonna drain your energy gitu loh. Kalau misalkan sampai misalkan isinya julit-julitan, apa sindir-sindiran gitu kan, kayak apaan? Julit-julitan. Oi. Itu bukan itu. Enggak, itu lu belum lahir. Gua tahu tapi itu lu belum lahir. Jadi cuma gua kasih tahu lu. Iya, kalau misalkan kayak lingkungan kerjanya Kenapa kayak bisa kesana? nggak ngerti. Kalau lingkungan kerjanya kayak gitu kan kayak oh my god, lu pasti di kantor juga stres gitu. Kayak kerjaan kita sendiri pun jadi nggak bener gitu sih. Sama aja kalau misalkan ya saya kerja sendiri terus udah gitu lagi bad mood, lagi ada masalah apa-apa, pasti kerjaannya jadi kayak ngaco gitu. Karena your mind is not in a peace state of mind, cielah. Terus ya gitu sih, ngaruh banget sih ke kinerja kita. Pasti. Gitu. Jadi pertama lingkungannya mesti mendukung lah ya. Lingkungannya mesti positive vibes, cielah. Salah satunya itu. Ya, satu belum, lu mau ngomong apa? Gua kan belum nanya. Satu hal ya, Bro Dani. Iya. Kalau misalnya ya, pengalaman lu ini kan bisa dikatakan once in a million, Cie. lagu lagi tuh. Once in a million time. Lu belum hidup juga. Belum hidup. Jadi kalau once in a million nih pengalaman lu, Bro. Lu nemuin satu motivasi, gue mau belajar, terus lu nemuin sebuah company. Ternyata company itu bener-bener dedicated buat tempat orang belajar. Ya ini kan nggak terjadi sama semua orang. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya seorang itu berada di perusahaan yang motivasinya nggak sejalan, tapi kan dia udah di dalam. Ini ingat, ini agak nyambung juga nih sama pembahasan kita beberapa minggu lalu tuh. Kenapa akhirnya staff jadi pindah-pindah. Nah kalau misalnya kita nggak menemukan motivasi yang sama perusahaan tersebut dan kita udah ada di dalam, bagaimana supaya kita tuh bisa betah tuh, Bro? Kalau memang ternyata yang dia pikir di sini ada yang dia mau, tapi ternyata cuman omdo atau cuman tulisan di tembok doang, ya pindah. Gitu loh. Ya nggak apa-apa, cari tempat lain, ya kan. Very reasonable banget kok alasan itu. Ya. Tapi intinya gini, dimanapun itu nggak ada perusahaan yang sempurna lah kira-kira, yang lu bisa dapetin A, B, C, D, E yang ada di daftar lu nih harus A, B, C, D, pasti nggak ada gitu loh. Ya, gue jamin gitu loh, gue bukannya apa-apa tapi gue jamin tidak ada gitu loh. Ada 1 atau 2, 3 aja udah bagus gitu loh. Kalau minta gue harus ada 5 ini nih, wah. Karena ya sekali lagi ekspektasi orang, stage-nya orang, setiap orang kan beda-beda. Ya kayak tadi ada yang masih di bawah, ada yang udah di tengah, ada yang di atas, ada yang goalnya pengen jadi CEO, ada yang hanya goalnya cuma manajer segala macam. Jadi nggak apa-apa, pindah aja
pindah. Cuman kan memang sekali lagi sebelum pindah, do your homework, cari tahu, ya kan, ngobrol perusahaan itu begitu beneran nggak sih kayak gitu, gini gitu ya. Tapi intinya ya nggak apa-apa pindah gitu loh. Kamu udah berusaha bertahan tapi ternyata nggak cocok, contoh lah culture-nya lah nggak cocok, ya kan, kayak tadi Fania bilang jadi toxic, ya. Toxic environment ya. Iya, jadi apply sambil di situ ya, mulai apply ya nggak apa-apa gitu loh. Toh juga kita nggak tahu dapetnya secepat apa. Ya. Ya, jadi dilakukan aja yang selama kamu mencari, ya kamu juga tetap coba jaga fokus kamu ke pekerjaan yang sedang kamu lakukan. Gitu. Tapi intinya ya silakan pindah, gitu loh, daripada apa ya, nggak maksimal performance ya kan, gitu. Tapi kan saya lagi nih, itu sangat ditentukan kedewasaan orang tersebut, gitu kan. Bagaimana dia bisa tetap cope up with the different culture itu loh, dengan culture yang berbeda. Ada yang benar-benar nggak bisa terima gitu, enggak lah, gue nggak mau lah, sehari pun gue nggak mau lagi gitu. Ada yang masih bisa, ya udah nggak apa-apa, gue bertahan dulu ya, karena kedewasannya cukup, udah bagus, atau dengan mungkin juga alasannya ya karena gue punya tanggungan nih di rumah, ya kan, macam-macam lah gitu ya. Jadi jangan, gue pernah diceritain siapa ya, pokoknya ada satu tuh pakai sistem Tarzan. Wah, apa tuh? Maksudnya? Bukan penampilannya kayak Tarzan, tapi cara dia lompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Jadi pada saat dia pegang satu akar kan, ya kan, sebelum dia dapet yang akar berikutnya, dia nggak akan lepas akar yang lama gitu loh, ya. Karena kalau dia udah lepas terus, atau ada yang di depan mata tapi ternyata dia nggak bisa dapetin juga, ya jatuh gitu loh. Itu make sense banget ya. Itu contoh yang simple tapi ya gue inget terus tuh analogi tersebut gitu. Pindah, silakan. Pindah lagi. Nah, satu pertanyaan nih. Tadi dari sisi si employee. Sekarang dari sisi Anda ya, sebagai yang sudah punya perusahaan. Kira-kira hal seperti apa atau culture seperti apa nih yang Van lu bakal siapin nih suatu saat dua perusahaan lu nih besar. Dua perusahaan. Ya, suatu saat dua perusahaan lu ini besar dan lu punya karyawan. Amin. Apa yang lu siapin supaya mereka pada betah tuh, Van? Amin. Kerja di bawah seseorang yang bernama Fania yang Mawar, my name is Mawar, guys. Fania Mawar. Apa, Van? Kira-kira, Van? Apa ya? Aduh. Pertama pasti kan nggak tahu ya. Pertama mesti menjalin komunikasi yang jelas gitu ya. Jadi karena kayaknya environment yang nanti tercipta juga akan sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang jelas gitu. Kalau misalkan komunikasinya isinya dia harusnya udah tahu dong, ngapain gue kasih tahu dia kayak gini-gini, itu kan common sense bla bla bla, kayak misalkan kayak gitu, itu kayak halo kayak capek banget tuh pasti nantinya gitu. Jadi mungkin pertama dari komunikasinya, terus sama apa ya, pendelegasian pekerjaan yang jelas gitu. Mungkin kayak SOP kali ya jatuhnya. Karena iya sih, itu mungkin kayak dasar-dasarnya deh, nggak sih? Oke. Gue mau nanya yang tadi, yang pertama. Kalau misalnya lu punya karyawan kayak gitu, yang apa tadi, yang pertama tadi lu sebutin itu, Komunikasi. ya, Ekspektasinya ya, kita masa kayak gitu aja lu nggak tahu gitu ya tadi, kira-kira contoh. Lu tendang atau lu apain? Lu ambil apa enggak? Karyawannya yang kayak gitu. Itu udah di dalam atau baru mau melamar? udah di dalam. Gimana? Orang Maksudnya tersebut. saya udah kerja sama dia gitu, misalkan udah. kayak gitu. Oke. Misalkan udah kayak Terus? gitu. Terus ya maksudnya Perilakunya kayak gitu, karakternya kayak gitu. mungkin perilaku dia sama misalkan bawahannya, amin nanti segede itu ya. Kayak gitu kan kayak
Dia lu apain tuh orang? Halo, ditegur dulu lah ya. Lu simpen apa lu keluarin? Lihat progresnya dia dulu. Dia berubah apa enggak? Maksudnya dia berubah dalam cara komunikasi dia ke teammate-nya atau enggak? Gitu. Kalau misalkan dia begitu terus kan lama-lama jadi tapi nggak tahu ya. Tergantung kinerja dia juga sih, Pak. Ya, jadi gini, kalau buat gua sekali lagi nggak ada yang sempurna. Ada Iya. plus, ada minus ya. Ya Iya. mungkin sisi itunya negatif itu orang, Iya. gitu loh. Tapi kita juga coba lihat yang lainnya, ya kan. Mungkin di sisi controllingnya dia sangat bagus, ya kan. Dia kontrolnya bagus, cuman memang cara penyampaiannya, ya. Jadi jangan hanya melihat satu sisi, tapi kita lihat the whole paket orang Iya, tersebut iya, plus iya. minusnya apa, dan bantu dia gitu loh. Tapi kalau memang kayak tadi Fania bilang udah dibantu tapi dia tetap yang tidak mau, bukannya nggak bisa ya, tapi tidak mau, Menolak. ya, gitu loh. Ya kita tetap pertimbangkan ya. Kalau misalkan ternyata plusnya itu lebih besar, lebih banyak daripada negatifnya, ya kita But kalau kita misalkan pikirkan, masih gitu. beneficial, Yes, kira-kira itulah bahasanya. I think it's okay sih. Iya. Ya kalau gue bisa simpulin dikit nih ya. Bisa. Bis gue udah datang. Bang. selanjutnya. Kalau gue boleh simpulin dikit, sebenarnya betah di sebuah perusahaan nggak serta merta secara persentase tinggi itu perusahaan yang bikin nggak betah ya. Sebenarnya ada di sini bisa dikatakan dua sisi ya. Yes. Ya kita yang sebagai employee juga ya tahu diri lah ya. Kita punya tujuan, punya motivasi ada 5 atau ada 4, tapi saat 2-nya bisa delivered ya is fair enough buat keep going dan coba terus gitu. Seperti analogi tadi dia kan ngeluarin analogi Tarzan. Dulu kan beberapa tahun yang lalu dia ngeluarin analogi cappuccino, ya enggak? Cappuccino, ya. Jadi kalau lu nggak gali sampai dalam tuh, sampai ampas cappuccino, lu nggak tahu real culture cappuccino itu sebenarnya seperti apa. Jadi kalau udah ngelihat ini cappuccino kok susu atasnya berantakan gitu loh, kayak busa-busa Rinso, jangan dalamnya Aduh, busa-busa Rinso. brand. Jadi Pak, berarti yang bikin betah dalam suatu perusahaan nggak melulu si perusahaan itu. Betul. Bisa Ya. ada dua sektor, ya. ada partially juga dari dalam si employee-nya itu sendiri untuk bisa membetahkan diri di company itu. Ya. Gitu. Apa yang bisa membetahkan diri? Jadi internal faktornya kan jadinya. Kedewasaan orang tersebut. Mutlak tuh, jawabannya mutlak banget, kedewasaan orang tersebut gitu loh. Ya. Karena gini, kalau misalkan memang gini deh, kita udah pernah bahas bedanya orang dewasa sama anak-anak. Kan kalau anak-anak tuh kan lebih mikirin dirinya sendiri. Kalau orang dewasa kan lebih memikirkan orang lain juga gitu maksudnya. Sekelilingnya juga ya. Ya kan dia akan lebih hati-hati dalam bersikap, dalam berbicara, ya kan dia memikirkan, mempertimbangkan perasaan orang lain. Kalau anak-anak kan enggak. Ya. Mau es krim, masalah orang tuanya punya uang apa enggak kan dia enggak mikirin. Ya, masalah ini pagi siang malam dia kadang-kadang juga nggak mikirin. Yang penting Pokoknya kayak tadi mau pagi sekarang. anak gue pagi-pagi keluar, gue liatin gitu ya kan, keluar dari kamar buka kulkas ngambil coklat. Gue Masih pagi. masih pagi gitu loh. Terus kan dia langsung pegang, gue langsung bersuara dong gitu kan, kok ambil coklat? Oh, I just want to check, dia bilang gitu. Oke, gue bilang. Ya kadang-kadang kakaknya suka ngambil soalnya suka makan. Ya make sense gue bilang. Tapi ya intinya gitu, kadang-kadang anak-anak kan hanya memikirkan lebih ke dirinya. Nggak salah lo mikirin dirinya, pas tentu gitu. Tapi poinnya kan bedanya itu ya, lebih memikirkan diri atau memikirkan orang. Jadi kedewasaan seseorang itu akan mempengaruhi responnya dia. Ya, balik lagi kayak tadi gue bilang, tidak ada yang sempurna gitu loh. Sesuai dengan visi misi lu nggak? Kalau masih sesuai ya udah bertahan. Ya tapi kalau benar-benar ini udah melenceng jauh ya kayak tadi yang kita bahas ya Pak ya, keluar aja gitu loh. Tapi ya pastikan yang baru ada gitu.
Ya, jadi kedewasaan seseorang sangat mempengaruhi. Jadi ya benar dua sisi ya. Iya. Si perusahaan punya PR, Si orangnya juga punya PR gitu loh. Jadi jangan ya sekarang sering gini di interview. Kenapa kamu mau ninggalin tempat yang sekarang dan yang gue interview itu leader loh, manajer loh. Ya. Suasananya Pak nggak enak. Lah. Oke. Lah yang bertanggung jawab untuk membangun suasana yang harmonis siapa? Diem. Kan dia manajer gitu kan. Jadi kadang-kadang mereka nggak sadar main asal menyalahkan aja. Jadi mental korban lagi. Ya kan, ya habis begini sih, habis lah. Ya kamu, ya saya yang sebagai pemimpin ya oke. Culture apa yang mau gue bangun sekarang? Ya yang nggak mau berubah, ya udah silahkan pilih mau bertahan apa keluar kan gitu. Kalau kita pendatang terus jadi leader di satu company yang baru, kira-kira seperti itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Ya, oke. Jadi jadi temukan motivasi-motivasi baru agar bisa lebih betah. Dan betah tidaknya sebuah hubungan, ini terbawa suasana gue. Betah tidaknya sebuah hubungan itu harus dilihat dari dua sisi, tidak bisa dipandang atau diputuskan hanya dari satu sisi aja. Ya. Jadi terus berkembang, terus bersikap dewasa dan terus mencari motivasi-motivasi baru untuk terus berkembang. Ya. Itu yang gue tulis kemarin tuh di story gue. Ya, mungkin nggak Trust, pondasi. Trust adalah pondasi, saling percaya ya, trust, kepercayaan ya, itu pondasi dari sebuah hubungan ya, antara si employee dan employer ya, si perusahaan dan karyawan. Itu dasarnya, pondasinya adalah trust ya. If you don't trust the employer, ya udah ya. Jadi itu penting. Si perusahaan punya PR, gimana caranya supaya mereka percaya sama kita, kira-kira begitu. Ya kan, sama karyawan juga gimana caranya perusahaan percaya sama saya. Yes. Gitu loh. Jadi ya memang kalau itu nggak nemu, ya itu Ya udah, bye-bye. kerja dengan penuh curiga, pikiran yang jorok, yang kotor ya. Jangan-jangan nih modus nih, jangan-jangan gue dimanfaatin nih, jangan-jangan. Oke guys, itu episode kita tentang betah kerja. See you on the next episode. Thank you for listening. Bye.